Hai, what's up guys, ketemu lagi channel Chef, dan di sini aku bakalan ngelakuin hal yang itu tuh pasti tuh kalian suka banget. Dia tuh adalah unboxing ya, unboxing lagi karena banyak banget misalnya dari kalian tuh tanya, "Bang, kapan unboxing?" gitu kan. Dan di sini kita bakalan unboxing, bukan unpacking, beneran unboxing karena ini pakai dus dan ini belum dibuka. Dan sebelumnya aku mau bilang terima kasih buat temanku yaitu Radit, dan dia tuh udah minjemin ini unit yang belum di unboxing sama sekali, masih dalam plastik yang bakalan kita buka bareng-bareng. Dan di sini kalau misalnya kalian juga mau ngecek Radit itu, untuk kalian juga follow Instagramnya dan juga cek di Facebooknya juga, linknya ada di deskripsi kalau misalnya kalian mau tanya-tanya. Dan dia juga tuner di Jogja, jadi anak-anak Springer Jogja tuh pasti tahu banget namanya Radit. Itu kalian harus sekalian cek. Dan di sini aku bakalan unboxing salah satu unit yang pernah legend pada masanya. Jadi ini bukan Tokyo Marui, tapi replikanya dari Tokyo Marui. Yaitu adalah apa? Yaitu adalah spring handgun Centimeter Master. Centimeter sebenarnya, tapi ini tulisannya Centimeter. Yaudah, sekarang daripada kelamaan kita bumper dulu aja. Oke, jadi ini dia boxnya, dan ini kalian bisa lihat. Ini tuh aku thanks to Radit ya, aku ulangin lagi thanks to Radit. Jadi ini beneran unitnya itu tuh kalian bisa lihat dah. Ini tuh masih plastikan, dan ini cuma sobek aja, tapi bagian sealnya itu kayak masih plastikan dan bakalan kubuka dengan rapih. Sekedar informasi aja, ini tuh adalah centimeter ya, bukan meper. Ini tulisannya tuh meper. Ini nggak tahu typo atau emang sengaja. Mungkin kalau misalnya pakai centimeter itu nanti kena bayar lisensi ke Marui. Ini unit ini, merek ini tuh, jenis ini tuh juga pernah pernah blow up dulu, udah lama banget, dan sekarang mulai lagi. Dan ini dimiliki oleh si Radit, jadi bakalan kita unboxing. Untuk bagian tampak depan kalian bisa lihat unitnya itu sendiri, dan di sini juga ada logo tempatnya replika yang buletannya juga mirip banget sama Tokyo Marui. Ini ada gambar unitnya sendiri, ada hop-up system. Terus ada BB Airsoft Gun, tadi ya, ini Airsoft, dan juga BB Air Sport Gun. Dan di sini ada tulisan bahasa Cina. Ini tulisannya juga bahasa merek Cina, aku juga nggak ngerti. Untuk bagian samping ada Centimeter lagi. Di bagian sini ada berbagai jenisnya, dan ini salah satunya itu ada macam-macam ya. Ada P266, P99, ada macam-macam. Sini juga sama persis, dan biar full experience, jadi sekarang mending kameranya pindah ke atas dulu. Oke, jadi ini dia unit ini, dan ini bisa kalian lihat. Di sini ada gambar unitnya itu sendiri. Yang bikin unik itu bagian depannya ini nih. Ini Centimeter. Tak kira senti, ternyata Centimeter nih. Centimeter Master. Masternya sih bener, ini Centimeter. Ini canti, biasanya Centimeter. Barusan kan meter, ya segitulah. Dan sekarang kita langsung balik dan kita unboxing. Jadi kita langsung, ini beneran unboxing. Jadi ini kalian bisa lihat, ini tuh masih plastikan gitu, dan kita bakalan buka di sini ya. Wah, ini bakalan lebih mantep banget sih ini. Nah, nice. Ini bakalan gue buka pelan-pelan. Tenang Dit, tak bukai pelan-pelan ini Dit, asli. Udah kelepas semuanya, dan ini by the way di sini juga dia ternyata lemnya lepas cuy. Kayaknya udah tua, ini pakai lem tembak gitu. Dan ini bisa kita taruh kayak gini. Nah, ini kayak gitu kan. Biar kita bukanya tuh pelan-pelan. Set. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat langsung. Set. Mantep. Jadi yang pertama jelas kalian bisa lihat di sini ada mantual bulb. Nah, ini by the way tulisannya bener loh, Centimeter loh. Ini apa nih? Ini Centimeter, ini Centimeternya bener. Dan di sini juga by the way kita dapat manual yang dimana kita juga dijelasin bagian dalamnya tuh kira-kira tuh kayak gimana aja bentuknya, kemudian gimana cara ngisinya kayak gitu. Dan by the way kebalik,
Dan juga ada unitnya, ada BB juga di sini, yang dimana BB-nya sendiri aja BB bukan bagus ya. By the way, dia itu bekas cetakannya aja tuh masih kelihatan banget loh. Dan ini dia unitnya. Kita ambil dulu unitnya pelan-pelan. Dan ini bentuknya tuh keren banget coy. Ternyata dia lumayan isi coy, lumayan berat coy. Aku pikir yang dia tuh terlalu ringan gitu, ternyata enggak. Ini lumayan berat. Dan ini bisa kalian bisa lihat, ini ada tulisannya Colt 4 MK4 dan juga ada series 80. Terus ini tulisan never shoot at any human or animal, kecuali kalian airsoftan pasti shoot at human ya. Ini kalian bisa lihat kayak gini, ada berbagai macam tulisan nih, kalian bisa lihat. Dan di sini untuk bagian depannya itu tuh kayak gini nih, kalian bisa lihat. Dan ini yang bikin unik itu bagian atasnya nih. Jadi basicnya itu sebenarnya 1911, tapi bagian ujung depannya itu dipanjangin. Asalnya kalau misalnya kalian tahu 1911 kira-kira segini lah. Ini tuh kayak antara 1911 apa 2011 karena ini pegangannya itu gendut. Dan di sini untuk Mac release-nya itu tuh dia lumayan gede ya. Mac-nya juga ada beratnya ternyata cuy. Ini ternyata isi juga cuy. Berat yang dimana ini kita ngisinya itu tuh manual dari sini, dari standarnya Mac itu ya, Mac handgun tuh kayak gimana. Dan ini bahannya ternyata kita juga bisa ngisi dari sini. Nah, jadi bisa buat Mac kocok kayak gitu juga. Di sini bagian ini kita nggak bisa balikin, tapi untuk bagian ini tuh buat safety kan by the way. Ini tuh bisa naikin turunin cuy. Lumayan menarik cuy. Wow, asik juga. Dan ini safety-nya fungsi cuy. Safety-nya fungsi cuy. Ini kalian bisa lihat ya. Ini bagian bawah tuh safety off ya. Kalau naik itu safety on. Dan dia nggak bisa kokang. Dan dia juga ambidex, kanan kiri ada. Di sini juga ada bagian untuk bagian rear sight dan front sight. Yang dimana rear sight-nya sih kelihatannya kita bisa setting up and down-nya kayak gitu-gitu. Dan coba sekarang, berarti di sini ada ini ya, kayak bahan ini by the way dingin cuy. Ini kayaknya aluminium sih mungkin, bukan stiker. Dan untuk di kokang kita coba tes ya. Ini nggak ada BB by the way. Kita harus cek turun bawah semua. Kokangannya dia nggak begitu dalam dan dia pendek by the way. Dan coba kita tembak. Oke, untuk triggernya dia itu emang agak berat ya. Nggak agak berat sih, ini emang berat banget sih. Tapi feel triggernya walaupun dia berat, tapi dia agak satisfying kalau bilang. Dan ini kalau misalnya kita pasang Mac itu kayak gini. Dan ini uniknya adalah bagian bawah itu seperti ini. Jadi kalau misalnya kita lihat dari bentuknya Mac-nya sendiri tuh, ini Mac-nya kayak 1911, tapi untuk back grip-nya itu tuh dia gendut. Jadi kayak gini. Dan ini feel-nya enak banget. Ini feel-nya tuh enak banget. Feel-nya enak banget kayak high kappa tuh. Nah, itu feel-nya tuh enak banget. Nah, ini kayak gini. Itu cuy, ini tuh keren banget cuy. Maksudnya untuk sebuah unit yang mereplika dari Tokyo Marui, ini menurutku tuh keren banget. Bahkan sepertinya untuk bagian si inner barrel dia juga masih berbahan plastik. Dan ini bisa kalian lihat nggak sih cuy? Ini keren banget sih. Aku nggak tahu belinya di mana. Ini temanku si Radit. Kapan itu pernah sih teman-teman dari teman-teman Magelang tuh ada yang jual dan itu tuh langsung sold out. Jadi kalau misalnya kalian tanya, mungkin aku belum bisa ngasih tahu belinya di mana. Jadi kalian coba searching aja di marketplace kayak gitu. Dan ini yang aku suka dari unit ini adalah pertama gripnya tuh enak banget dan ini tuh kayak berasa enak banget. Dan kedua Mac release-nya itu dia lebar ya. Jadi kalau misalnya kalian bisa lihat ini tuh sampai belakang nih. Jadi kalau misalnya jempolnya nggak panjang itu tuh bisa tetap ngeraih dengan mudah kayak gitu. Dan ini untuk bagian safety dia fungsi slide, sepertinya ini nggak one piece, two piece, tapi mungkin untuk bagian nyopotnya gimana aku juga belum tahu. Dan ini lumayan menarik cuy. Dan untuk tes tembaknya kita bakalan coba habis ini, dan karena di tulisannya sendiri dia ada hop up-nya, jadi aku bakalan nyoba pakai BB 0,25. Let's go. Dan kita bakalan nyoba nembak ke arah situ. Itu jaraknya mungkin sekitar 15-20 meteran. Ya nggak begitu jauh ya. Kita bakalan nyoba nembak ke situ. Pertama. Oke. Kedua. Oke. Dan ketiga. Oke. Kalian bisa lihat emang dia turun ya, tapi walaupun dia ada tulisan hop up, mungkin kita bisa bakalan bongkar dan kita ngecek bagian dalamnya. Dan itu masih bisa diimprove karena
biasa kalau misalnya unit-unit standar, kecuali bawaan dari Marui itu tuh atau AGF misal, kita juga bakal ngecek bagian dalamnya tuh harus seperti apa kayak gitu. Jadi aku nggak kaget kalau misalnya performanya ya dia seperti itu. Jadi ya begitulah, dan sekarang saatnya kita balik ke studio lagi. Oke, bisa kalian lihat sendiri performanya menurutku dia so-so ya, tapi menurutku masih bisa kita upgrade dari unit ini karena unit ini masih standar dan kita juga belum lihat dalamannya itu kayak gimana. Dan untuk piston dan silindernya sendiri itu bahannya tuh menurutku tuh ABS karena warnanya itu dia satunya yang piston itu merah dan si silindernya itu warnanya hitam. Jadi sepertinya itu. Tapi kalau misalnya untuk memastikan lebih lanjut kita harus bongkar dan ngeliatin dalamnya karena aku cuma lihat bagian dari bawah sini. Dan untuk plastiknya menurutku ini tuh tebel. Kalau misalnya dilihat ini tuh plastiknya tuh tebel banget, dan bisa dilihat juga dari sebelah sini itu tuh plastiknya tuh kalau misalnya bagian magazine ya magazine so-so, tapi untuk bagian body, bagian aku lihat dari bagian ini, bagian slide-nya itu dia tuh tebel plastiknya, dan juga bagian sini, bawah sini juga dia tuh plastiknya tuh tebel. Jadi untuk plastiknya sendiri menurutku juga kalau misalnya di feel aja, menurutku tuh plastiknya tuh lumayan bagus dan tebel dan lumayan bagus. Jadi menurutku tuh oke banget untuk sebuah handgun seperti ini. Dan aku juga yang baru notice ketika aku tes itu tuh adalah magazine-nya tuh dia nggak single stack. Jadi nggak cuma kita taruh itu tuh mag-nya tuh masih BB-nya tuh lurus tuh enggak. Jadi dia tuh bener tuh kayak nyilang-nyilang gitu. Tujuannya tuh biar bisa nampung BB lebih banyak, dan menurutku tuh untuk di sini tuh oke lah kayak gitu, oke banget. Dan di sini kita juga bisa ngisi BB dari bawah sini. Jadi dia tuh sistem BB make kocok. Jadi kalau misalnya menurutku bisa kalian bawa agak lumayan banyak. Untuk detailnya sendiri menurutku sih masih kasar ya untuk bagian detailingnya, karena bekas-bekas hasil cetakan itu dia masih keluar-keluar seperti ini kayak gitu di bagian sini. Misalnya kan kalau misalnya tupis itu kan dia nyambung gini kan, nah antar sambungannya itu tuh dia tuh masih keluar plastiknya, bekas moldingnya gitu loh. Itu masih bisa kalian apa ya, bisa kalian improve lagi dan kalian bisa detailing lagi kayak gitu. Tapi itu not a big deal, itu tuh mudah, gampang. Dan kalau misalnya dilihat dari warnanya sendiri, ini tuh nggak usah di repaint, itu udah bagus menurutku ya. Menurutku nggak usah di repaint, ini udah bagus. Warna plastiknya tuh bukan plastik yang dia tuh cheap, nggak yang murah, tapi lihat sendiri ini tuh bagus. Jadi mungkin ini memang kalau misalnya dibilang untuk mirip sama Tokyo Marui, menurutku tuh sih ya lumayan banget, karena mungkin bisa bagian apa yang bagian bekas moldingnya dibenerin, tapi untuk looknya menurutku tuh oke banget. Dan untuk overall unit ini salah satu unit yang menurutku tuh juga oke dipakai dan digunakan, karena sumpah ini keren banget. Yaudah kalau gitu itu aja guys videonya. Seperti biasa jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan cek juga si Radit kalau misalnya kalian mau tanya-tanya sama dia atau cek Facebooknya dia. Dan seperti biasa thank you for watching guys, see you.